Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam kelas 1. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Anak-anak, pada pagi hari ini setelah kita sudah mengerjakan tugas yaitu penilaian tengah semester, maka kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah pada pelajaran yang ke-10 yaitu tentang perilaku terpuji. Ya. Anak-anak, untuk pelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari dengan tema perilaku terpuji, yaitu perilaku yang baik atau perilaku yang terpuji yang biasa kita lakukan setiap hari. Anak-anak, perilaku terpuji adalah sifat yang baik. Banyak perilaku terpuji yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang perlu kita lakukan setiap hari, anak-anak? Ya, terpuji adalah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu berkata yang baik. Ya, anak-anak bisa melihat pada gambar pada halaman 125 ya. Gambar yang pertama di atas ini adalah tentang memaafkan kesalahan teman. Kemudian setiap kita melakukan kesalahan, kita wajib untuk minta maaf kepada teman ya. Kenapa, anak-anak? Allah menyuruh kita untuk berkata yang baik. Berkata yang baik artinya apa? Berkata benar, sopan dan santun ya. Berkata tidak boleh menyakiti hati teman, karena orang Islam diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun ya. Yang kedua yaitu hormat dan patuh. Nah, kepada siapa saja kita harus hormat dan patuh. Hormat artinya menghargai atau berperilaku yang sopan. Sedangkan patuh artinya taat atau menurut. Setiap anak muslim harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, ini yang wajib kita lakukan baik di rumah maupun di sekolah. Kalau di rumah, anak-anak harus patuh kepada orang tua, tidak boleh membantah pada perintahnya orang tua. Nah, tapi kalau di sekolahan, anak-anak harus patuh pada bapak dan ibu guru. Apapun tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru, mari kita kerjakan, kita lakukan dengan semampu kita. Itu namanya patuh dan menghormati. Seperti gambar yang ada pada gambar 4 ini ya. Mendengarkan nasihat orang tua. Ketika di rumah, anak-anak harus patuh dan taat kepada orang tua. Kemudian pada gambar yang kelima, berpamitan kepada orang tua saat akan bermain maupun akan sekolah. Sebelum kita pergi ke sekolah maupun bermain, harus meminta izin berpamitan kepada orang tua. Nah, itulah contoh-contoh beberapa perilaku patuh pada sesama anggota keluarga. Contohnya di bawah ini ya, pada gambar 6, membantu ibu membawakan piring kotor ke dapur. Kemudian bermain bersama adik dengan rukun. Selanjutnya, memperhatikan penjelasan dari bapak dan ibu guru. Kemudian, menyalami guru saat bertemu atau menyapa bapak dan ibu guru. Itu kegiatan yang harus kita lakukan baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah perilaku yang baik, harus bersyukur. Apa artinya syukur, anak-anak? Ya, bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, anak-anak? Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak seperti nikmat sehat, badan dan hidup bahagia,
selamanya untuk beribadah kepada Allah. Kita sebagai orang Islam harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Yo, sekarang bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Coba perhatikan gambar di bawah ini anak-anak ya. Mengucapkan kalimat alhamdulillah setelah makan. Intinya kita harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian bersedekah kepada sesama. Ya, itulah di antara perilaku yang baik, yaitu bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan ditambahi nikmatnya. Tetapi kalau kita berkufur, tidak mau syukur kepada Allah, ingkar kepada Allah, maka akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat pedih. Selanjutnya anak-anak adalah sifat pemaaf, termasuk juga perilaku yang baik ya. Yang dicontohkan seperti dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersikap lemah lembut, pemaaf kepada setiap orang yang berbuat salah kepada beliau. Nabi Muhammad tidak pernah dendam, bahkan selalu memaafkan. Nah, itulah yang harus kita contoh bagi siapa saja yang telah berbuat salah kepada kita. Kita harus berusaha untuk memaafkan, tidak boleh mempunyai sifat dendam. Selanjutnya adalah sifat jujur. Ya, jujur artinya apa, Nana? Berkata benar atau tidak berbohong. Nah, jujur juga berarti tidak berbuat curang. Sebagai orang Islam, kita harus berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan. Anak yang jujur akan disayang Allah, tetapi anak yang tidak jujur maka tidak disukai teman. Dan anak yang jujur selalu disukai teman. Nah, itu yang wajib kita contoh dan kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah percaya diri. Ya, artinya apa anak-anak? Percaya diri artinya percaya kepada kemampuan sendiri. Artinya anak Islam yang percaya diri tidak akan merasa takut melakukan sesuatu, akan memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu. Ya, contohnya di bawah ini ya anak ya. Ini Harun, anak yang percaya diri. Nah, di sekolah diadakan lomba baca Al-Quran. Harun diminta tampil ke depan. Harun membaca Al-Quran dengan baik. Harun membaca Al-Quran dengan percaya diri. Nah, sikap yang dilakukan oleh Harun ini termasuk adalah perilaku yang terpuji, yaitu termasuk percaya diri kepada kemampuan sendiri. Maka dari itu yang perlu kita contoh. Jadi anak jangan selalu melindir, harus percaya diri. Apapun yang kita bisa harus percaya diri. Nah, itulah anak-anak beberapa contoh perilaku yang terpuji yang bisa kita lakukan baik di rumah maupun di sekolah. Semoga dengan materi yang Bapak sampaikan tadi bisa menambah ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dari Bapak kurang dan lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.